Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan tim Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Barat, bapak-bapak dan ibu-ibu PDM dan PDA Kota Tasikmalaya, Bapak Wakil Rektor, Ibu Wakil Rektornya ada acara di tempat lain, ya. Ibu Rektor itu teman saya dulu ketika saya menjadi ketua SPAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut. Jadi beliau ketua Setikes, saya ketua Staida. Jadi dalam setiap pertemuan para rektor, para ketua, para direktur itu kami selalu bertemu, ya. Yang dalam hal ini beliau diwakili oleh Bapak Wakil Rektor yang membidangi AIK dan kemahasiswaan, bapak-bapak dan ibu-ibu PCM, PCA dan PRM, PRA yang hadir, para dosen dan guru AIK, para pimpinan amal usaha yang ada di Kota Tasikmalaya. Sebelum saya menyampaikan materi, perlu saya sampaikan bahwa pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang ke-14, ya. Jadi kami bertiga ini yang diberi nama trio tarjih, ya, bukan trio ubur-ubur. Itu selalu memberikan materi ke PDM-PDM dari mulai Karawang, Subang, Purwakarta, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, dan Indramayu. Nah, itu yang terakhir. Jadi sekarang ini yang ke-14. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, materi dalam sesi pertama ini, penyajian materi dari 3 materi, ya biasanya itu sampai zuhur lebih, ya. Setelah zuhur isoma, kemudian dilanjutkan dengan sesi yang kedua, yaitu tanya jawab, kemudian pembacaan rencana tindak lanjut dan survei kepuasan. Dan jangan lupa nanti ada barcode untuk mengikuti grup alumni sosialisasi hasil Munas Tarjih, nanti akan ditayangkan. Bapak dan Ibu sekalian, biasanya setelah isoma itu peserta menjadi berkurang. Nah itu. Iya, saya ingin bertanya dulu, apakah kita siap mengamalkan Al-Quran? Siap. Jangan banyak-banyak, 1 ayat saja. Siap Pak, Bu? Siap. Hanya 1 ayat saja, yaitu surat An-Nur ayat 62. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Orang-orang yang beriman itu adalah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in, dan apabila bersamanya itu ada dalam urusan yang sama, seperti urusan rapat, sosialisasi hasil Munas Tarjih,
ya, dan pertemuan-pertemuan yang lain. Mereka itu lam yadhabu, tekabur, ya, tidak keluar dari ruangan ini hatta yasta'dinuk, sampai mereka itu minta izin kepadamu. Nah, ini kepada siapa ini izinnya nih? Kepada ini nih, kepada yang memimpin acara, ya. Ketua tarji. Jadi itu minta izinnya. Nah, innaladina yasta'dinuka, orang-orang yang minta izin, nanti setelah sholat ada yang minta izin, itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mafhumu holapahnya apa? Yang pulang tanpa izin tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Nah, faidzas ta'danuka, apabila mereka itu minta izin kepadamu, li ba'di syanihi, untuk kepentingan atau urusannya, fa'dzan liman sita, beri izin yang kau kehendaki, begitu ya. Yang tidak dikehendaki jangan diberi izin. Nah, tapi wastagfir lahumullah, ya, mohonkan ampun bagi dia. Artinya minta izin pun itu berdosa, maka istighfarkan untuk yang bersangkutan. Innallaha ghafurur rahim. Nah, itu ayat itu ya Pak, ya. Jadi siap untuk tidak pulang setelah sholat zuhur? Siap, insya Allah, ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, materi yang saya sampaikan ini adalah pengembangan manhaj tarjih. Pengembangan itu artinya sebelumnya itu sudah ada, kemudian dikembangkan oleh majelis tarjih dan diputuskan dalam munas tarjih. Nah, diantaranya manhaj tarjih itu artinya cara bertarjih. Bertarjih itu artinya sama dengan berijtihad. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Muhammadiyah itu katanya cuman menggunakan tarjih, padahal metode memecahkan masalah itu banyak. Ada thariqatul jami, ada thariqatul tarjih, ada thariqatul nasih wal mansuh, ada thariqatul tawakkuf dan lain-lain. Muhammadiyah hanya menggunakan kata tarjih, kata orang yang tidak paham terhadap tarjih Muhammadiyah. Nah, tarjih di Muhammadiyah itu sama hakikatnya dengan berijtihad. Jadi manhaj tarjih adalah metode atau cara berijtihad dalam Muhammadiyah. Nah, itu pengertian dari manhaj tarjih. Nah, lalu tema yang dibahas dalam manhaj tarjih itu yang pertama adalah wawasan tarjih. Kemudian yang kedua, sumber hukum Islam, baik sumber hukum Islam utama ataupun para tekstual, yaitu sumber hukum Islam pendamping. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan di dalam memahami masalah-masalah sosial keagamaan dalam Muhammadiyah. Kemudian yang keempatnya itu metode tarjih atau asumsi, ya, asumsi tarjih. Nah, jadi itu yang dibahas. Sebetulnya kalau dibahas 30 menit itu tidak cukup, ya. Ini sama dengan usul fikihnya Muhammadiyah. Kalau di Fakultas Syariah usul fikih berapa SKS, Bu? Iya, 6 SKS katanya. 6 SKS. 6 SKS itu 50 menit kali 6 itu 1 minggu kali 14 minggu. Begitu yang disebut 1 SKS itu 50 menit. 1 SKS itu 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri. Nah, jadi 1 SKS itu
hampir setara dengan 3 jam. Ini 6 SKS. 30 menit. Ya, berapa jam itu? Jadi makanya kita membahas singkat-singkat saja. Kata Prof. Syiah, orang yang pintar itu bisa memanjangkan yang pendek dan memendekkan yang panjang. Tong diteruskan, Bu. Ngagengkeun alit, ngalitkeun ageng. Itu sampai di situ saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu wawasan tarjih. Nah, ada 6 wawasan tarjih di Muhammadiyah. Pertama yaitu wawasan agama. Agama Islam menurut Muhammadiyah, menurut putusan tarjih adalah ma anjalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatus shahihah. Apa yang diturunkan di dalam Al-Qur'an dan apa yang dibawa di dalam hadis yang sahih. Ini menunjukkan sumber utama ajaran Islam bagi Muhammadiyah adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian yang kedua, isi dari agama itu adalah minal awamiri wa nawahi wal irsadat, berupa perintah-perintah, berupa larangan-larangan, dan irsadat, petunjuk-petunjuk. Apa tujuan agama? Tujuan agama adalah lisolahil ibad dunyahum wa uhrahum, untuk kemaslahatan hamba dunia dan akhirat mereka. Nah, itu tujuannya. Yang kemudian di dalam fikih dikenal dengan maqasidus tasyri' atau maqasidus syariah, yaitu ada 5 paling tidak ya. Yang pertama adalah hibduddin, memelihara agama. Maka isi agama yang tadi al-awamir, perintah-perintah untuk bertauhid, wa nawahi, larangan-larangan berbuat syirik, wal irsadat, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa sebagaimana digambarkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, kemudian misalnya hibdun nafs, memelihara jiwa. Maka perintah menjaga kesehatan itu dalam rangka menjaga jiwa. Larangan bunuh diri dan membunuh itu juga dalam rangka hibdun nafs. Gambaran-gambaran di dalam Quran dan hadis tentang peristiwa-peristiwa pembunuhan itu namanya irsyadat, ya, dan seterusnya. Nah, itu agama dalam Muhammadiyah. Pertama itu. Yang kedua adalah wawasan tajdid. Pengertian tajdid dalam Muhammadiyah itu ada 2 ya. Yang pertama berarti at-tajrid. At-tajdid itu artinya pemurnian atau puritanisasi ya. Puritan. Dalam bidang akidah dan ibadah itu pemurnian atau at-tajrid, harus murni seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak boleh ada campuran yang lain-lain. Maka dalam bidang akidah dan ibadah Muhammadiyah itu terbebas dari hurafat, tahayul, bid'ah dan syirik gitu. Itu harus betul-betul murni ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengertian tajdid yang kedua dalam urusan muamalat dunyawiyah adalah dinamisasi. Mengkaji Islam pada zaman Nabi tidak ada duduk di kursi seperti ini zaman dulu, di bawah ngadapang ya, seperti di pesantren-pesantren tradisional begitu. Nah, itu pada zaman Nabi begitu. Kemudian kita mengadakan inovasi, diantaranya diadakan kursi dan meja. Metode pembelajaran pun beragam ya. Itu kita melakukan inovasi.
Dalam bidang akidah dan ibadah tidak ada inovasi, ya tidak ada. Tapi di dalam bidang muamalah duniawiyah itu ada inovasi, ada pembaharuan. Nah, itu pengertian tajdid dalam Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, ya, wawasan tarjih itu adalah toleransi. Kita bersedia menerima adanya perbedaan. Bagi warga Muhammadiyah adanya perbedaan itu tidak boleh alergi. Perbedaan itu merupakan keniscayaan karena berbagai aspek, ya. Misalnya teks Al-Quran itu sendiri yang menyebabkan kita mungkin berbeda. Misalnya Al-Quran mengatakan wal mutallaqatu yatarabasna bi anfusihinna salasata quru. Ya, wanita-wanita yang ditolak masa idahnya adalah 3 kali quru. Nah, apa itu pengertian quru? Ya, ada yang mengartikan quru itu haid, ada yang mengartikan quru itu suci. Nah, lalu kalau begitu yang mana? Nah, disinilah terjadi perdebatan. Disinilah ada kemungkinan adanya perbedaan paham. Ya, kemudian faktor yang lain misalnya perbedaan latar belakang. Kalau mahasiswa jurusan syariah dengan mahasiswa dengan jurusan studi agama-agama itu pasti berbeda gitu ya. Ya, waktu saya S2 saya mengambil filsafat dan pemikiran Islam. Nah, kawan-kawan yang tadinya di syariah itu mereka menganggap kita ini musyrik. Kita ini melakukan pelanggaran-pelanggaran agama. Padahal di jurusan filsafat dan pemikiran Islam atau misalnya studi agama-agama, perdebatan itu perdebatan yang biasa. Tapi di fakultas syariah itu berbeda gitu. Ya, jadi perbedaan latar belakang itu ikut mempengaruhi perbedaan di dalam memahami Islam. Jangankan di kita, di kalangan para sahabat saja berbeda. Misalnya begini, apakah menikahi wanita hamil itu dibolehkan atau tidak? Nah, para sahabat itu terjadi perdebatan. Ya, misalnya Ali bin Abi Thalib berpendapat hanya dibolehkan menikahi wanita hamil karena zina, yang menikahinya yang menghamilinya. Kata Ali bin Abi Thalib, sama dengan orang yang mencuri tapi hasil curiannya dibeli, katanya. Tidak jadi dicuri tapi dibeli. Nah, menikahi wanita hamil karena zina sama dengan itu, kata Ali bin Abi Thalib. Ya, sahabat yang lain berbeda, Aisyah dan lain sebagainya itu selalu berbeda. Aisyah, Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud itu selalu berbeda. Ya, Ibnu Umar. Contoh dalam hal Jumat saja Bapak dan Ibu sekalian, Ibnu Umar berpendapat kalau kita tidak Jumatan karena satu dan lain hal, karena di perjalanan atau karena sakit, Ibnu Umar itu melaksanakan Jumatan 2 rakaat, tidak di masjid, tidak berjamaah. Tapi Ibnu Mas'ud melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat. Itu sahabat berbeda gitu ya. Dalam hal kalau hari Jumat ada halangan tidak Jumatan, itu berbeda. Lalu kita mau mengikut yang mana? Ibnu Mas'ud atau Ibnu Umar gitu. Mau sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sholat zuhur? Kalau ditanya jawab agama, itu kalau tidak sholat Jumat maka kembali kepada hukum asal, yaitu sholat zuhur. Tapi ini pun terjadi perdebatan. Yang asli itu sholat itu 2 rakaat, kecuali sholat maghrib itu aslinya 3 rakaat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maksud saya memberikan contoh itu kita harus menerima adanya perbedaan. Dalam tarjih tahun 30-an dinyatakan bahwa kalau Muhammadiyah sudah memutuskan suatu perkara,
tidak berarti yang berbeda dengan Muhammadiyah itu salah. Jadi jangan dipandang salah dulu. Anggap saja pendapat kita itu yang benar. Pendapat yang lain salah tapi mungkin mengandung kebenaran. Pendapat kita benar tapi mungkin mengandung kesalahan. Oleh karena itu, wawasan tarjih yang keempat itu ada ditayangkan nggak Pak? Ditayangkan ya. Yaitu terbuka. Bagi Muhammadiyah itu terbuka adanya perubahan. Jadi kata orang Jawa tidak ngeyel, ya, tidak kekeh petekeh, tidak ngeyel. Kita menerima adanya perubahan. Nah ini terbukti ya dalam menentukan kapan tanggal 1 Syawal. Ya, yang menetap, yang berwenang menentukan kapan melaksanakan puasa Ramadan adalah Rasulullah, yaitu bulan Ramadan. Siapa yang berwenang menentukan kapan itu bulan Ramadan? Itulah para ilmuwan gitu ya, para astronom. Ya, kita tahu ada perubahan-perubahan di Muhammadiyah. Dulu Muhammadiyah menggunakan patokan ru'yatul hilal. Kemudian berubah menjadi apa, nanti Ibu Jul yang lebih paham ya. Sesama biskota tidak boleh saling mendahului. Nah, ijtima qoblal guru, bukan jima qoblal junub ya. Tapi ijtima qoblal guru, begitu. Terjadi konjungsi ya sebelum terbenam matahari. Konjungsi itu matahari, bulan dan bumi berada pada garis lurus. Nah, kemudian berubah lagi Muhammadiyah menjadi apa Bu? Wujudul hilal. Dan sekarang Muhammadiyah menggunakan apa? KHGT, kalender Hijriah Global Tunggal. Kita malu oleh pemeluk agama lain. Ya, kenapa dalam Islam itu satu Ramadan aja beda-beda, Lebaran juga beda-beda, sementara tahun Masehi berbeda hanya 350 tahun. Mereka bisa mempersatukan. Dulu ketika ketua PP Muhammadiyahnya Pak Din Samsudin, ketua PBNU-nya itu Bapak Hashim Mujadi, Pak Yusuf Kalla datang kepada mereka berdua supaya Muhammadiyah dan NU bersatu gitu ya. Ditanyalah Muhammadiyah, patokan Muhammadiyah menentukan tanggal 1 Syawal itu apa? Ya, hilal berada di atas ufuk. Ya, kemudian pada waktu maghrib, ya, kemudian terjadinya ijtima qoblal ghurub ya, dan seterusnya. Lalu NU bagaimana? 2 derajat. Kata Pak Yusuf Kalla, bisa ente NU diturunkan jadi hiji 1,5 derajat, Muhammadiyah ditaikkan jadi 1,5 derajat, jadi puasanya bisa bareng, lebarannya bisa bareng. Malum Pak JK mah tukang dagangnya, batu turun kesik naik ya. Jadi seperti itu. Itu tidak berhasil pada waktu itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Muhammadiyah itu terbuka untuk menerima perubahan jika pendapat yang baru itu sesuai dengan Quran dan Sunnah gitu. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, wawasan tarjih itu ala madhabiyah, tidak bermadhab atau terikat kepada salah satu madhab tertentu. Dalam bidang akidah misalnya Muhammadiyah tidak mengatakan Muhammadiyah itu Syiah, bukan ya. Muhammadiyah itu Mu'tazilah, ini ada Prof Syiah, ini bukan orang Syiah beliau ini. Muhammadiyah Tulen ya. Ya, kemudian misalnya apakah Muhammadiyah Asy'ariyah? Bukan. Muhammadiyah Maturidiyah? Bukan. Karena kalau kita berpegang kepada misalnya Asy'ariyah juga banyak itu sektenya, ada Juwainiyah, Baqilaniyah, Ghazaliyah. Imam Al-Baqilani punya pendapat sendiri tentang sifat Tuhan. Al-Juwaini juga begitu, Imam Al-Ghazali juga sama. Apakah Maturidiyah?
Maturidiyah juga, ada Maturidiyah Samarkan, ada Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Samarkan itu ada di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq Al-Baghdadi ya. Kemudian kalau Maturidiyah Bukhara itu dalam kitab Usuluddin yang ditulis oleh Al-Bazdawi gitu. Nah, itu berbeda-beda. Nah, warga Muhammadiyah ini tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu, baik dalam bidang akidah ataupun di dalam masalah hukum. Nah, bagaimana sikap Muhammadiyah terhadap pendapat mazhab? Muhammadiyah memandang bahwa pendapat mazhab itu dapat membantu kita di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Jadi ada yang kita tidak paham, misalnya fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba, apabila tidak menemukan air, nah maka Imam Syafi'i membantu memahami pengertian tersebut. Kata Imam Syafi'i, tidak bisa dikatakan walam tajidu ma'an, tidak menemukan air, kalau tidak mencari dulu. Nah, jadi untuk tayamum harus mencari dulu air, kalau tidak ketemu baru tayamum, misalnya seperti itu. Jadi mazhab itu membantu di dalam memahami. Atau yang kedua, kalau ada pendapat mazhab, bagaimana sikap Muhammadiyah? Ya, Muhammadiyah mencari argumentasi yang dimajukan oleh para imam tersebut. Kalau imam itu menggunakan Al-Quran dan hadis, maka kita mengikuti pendapat sebagaimana yang ditetapkan oleh mazhab itu. Tapi kembali seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya aku tidak suka kalau disebut ini pendapat Syafi'i. Ya, kalau ada di dalam Quran dan hadis, katakan saja berdasarkan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, baru pendapat Syafi'i. Sama dengan Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian, bukan mengatakan menurut pendapat Muhammadiyah. Nah, kalau tidak ada dalam Quran dan hadis, baru itu pendapat Muhammadiyah. Kalau ada di dalam Quran dan hadis, menurut Al-Quran dan hadis, menurut paham Muhammadiyah. Nah, itu yang disebut dengan alam mazhabiyah, tidak berpegang atau tidak mengikatkan diri kepada mazhab tertentu. Yang keenam, Muhammadiyah itu moderat, tidak tatorub. Torob itu ujung, tatorub itu ekstrim, terlalu ke kiri, terlalu ke kanan, sehingga ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Dulu itu kasusnya di Amerika gitu ya, anggota Kongres atau anggota Senat, ada yang duduknya di sebelah kiri, itu pahamnya sosialis. Kemudian ada yang di kanan, itu pahamnya kapitalis. Yang terlalu kapitalis disebut ekstrim kanan, yang terlalu sosialis disebut ekstrim kiri. Dibawa ke Indonesia, kalau yang terlalu Islamnya kuat disebut ekstrim kanan. Kalau terlalu ke komunis-komunisan itu disebut ekstrim kiri. Nah, jadi Muhammadiyah itu tidak tatorub, ya, moderat. Apa yang menjadi dasarnya? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Boleh minum kopi dulu, Bu? Boleh. Ngarah jamaahna teh nunutan. Atas ngaropi, Pak. Oh, atas ngaropi. Atas ngaropi. Ya, jamaah ge atas ngaropinya. Jadi Muhammadiyah itu moderat, tidak terlalu ekstrim baik ke kiri ataupun ke kanan. Jadi kalau berpendapat tidak terlalu menonjol-nonjolkan, juga tidak terlalu lemah, tengah-tengah, umatan wasato. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida. Kenapa Qatar
bisa berpengaruh kepada Israel dan Hamas. Jadi yang mendamaikan Israel dan Hamas sekarang itu yaitu Qatar, bukan Amerika. Amerika mah cuma ngumumkeun, bukan Cina ya, tapi Qatar. Karena Qatar, Uni Emirat Arab itu adalah negara-negara yang moderat, sehingga bisa menjadi duru damai antara kedua belah pihak, bisa menjadi syahid. Nah, itu wawasan tarjih. Jadi ada 6 Bapak-bapak dan sekalian. Ya, nanti kalau sudah 30 menit diberitahu ya Pak ya. 6 menit lagi. Oh, 6 menit lagi, 6 menit boleh lah ya. Boleh. Sumber hukum Islam. Ini bahasan yang poin C di layar. Sumber hukum Islam itu ada 2. Yang pertama, sumber hukum Islam utama yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, atau yang disebut dengan sunnah makbulah. Ya, saya perlu jelaskan ini sunnah makbulah ini yang diterima oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah hadis sahih yang kriterianya ada 5: mutasilus sanad, perawinya adil, kuat hafalannya, tidak mengandung syad, dan ghairu mu'alalin bi'ilatin. Itu yang pertama. Yang kedua hadis hasan, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat yang ketiga. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang hafalannya kurang kuat, kurang dobit, hadisnya itu hadis hasan. Jadi kalau Bapak itu orang yang baik, tapi kalau penjelasan saya ini tidak bisa ditangkap 100%, yang bisa ditangkapnya cuma 25%, berarti tidak dobit. Kalau meriwayatkan hadis tidak akan menjadi hadis sahih ya. Itu sampai hasan saja. Kemudian yang ketiga hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan tidak memenuhi kriteria hadis hasan. Berarti yang pertama terputus sanadnya, yang kedua atau perawinya tidak adil, atau yang ketiga hadisnya itu mengandung cacat, yang keempat hadisnya itu menyelisihi hadis-hadis yang sahih, menyelisihi Al-Quran atau menyelisihi sejarah atau menyelisihi akal sehat, begitu. Itu yang sad, itu dhaif. Lalu apakah Muhammadiyah bisa menerima hadis dhaif? Jawabannya ada di kaidah tarjih seperti ini. Al ahadisu dhaifah ya'dadu ba'dahu ba'dan la yuhtajju biha. Hadis-hadis dhaif saling menguatkan satu sama yang lain, tidak bisa dijadikan hujah kecuali, yang pertama adalah bikasrati turukiha, banyak jalur periwayatannya. Dhaif tapi jalur periwayatannya banyak. Misalnya di hadis A yang dhaifnya itu dalam level tabi'in, dalam hadis yang B dhaifnya itu dari level tabi'in misalnya ya, dalam hadis C dan seterusnya, itu jalur periwayatannya banyak. Nah, yang kedua yaitu ada qarinah yang menunjukkan hadis itu ada sumbernya. Misalnya sholat duha, nanti saya beri contoh. Dan yang ketiga tidak menyelisihi hadis yang sahih. Contohnya ada satu hadis yang mengatakan, ini ada di putusan Munas Tarjih di Makassar ya, yaitu tentang sholat isyraq. Ya, dikatakan ya man sholat subha jama'atan fil masjidi, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, summa yajlisu yadhkurullah, kemudian dia duduk untuk zikir kepada Allah,
hatta tatlu asamsu, sampai terbit matahari, summa yusolli rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat, ya maka dia mendapatkan pahala ya kahajatin wa umrotin tamatan. Dia mendapatkan pahala umroh dan haji sempurna. Itu hadisnya dhaif dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain juga ada hadisnya, tapi didukung oleh hadis sahih, yaitu sholat duha. Jadi sholat duha di awal waktu namanya sholat isyraq. Jadi kalau bapak-bapak mau sholat duha, setelah sholat subuh kemudian terbit matahari, sholatlah 2 rakaat. Nanti kurang lebih jam 9 4 rakaat misalnya. Nanti menjelang zuhur 2 rakaat. Boleh. Karena yang sholat duha itu termasuk sholat mutlak dari segi jumlah riwayat, jumlah rakaatnya. Nah, kalau isyraq tadi hadisnya itu dhaif, tapi hadisnya banyak dan memenuhi 3 syarat hadis dhaif yang dapat diterima dalam Muhammadiyah gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu saya jelaskan, yang disebut dengan sumber hukum Islam pendamping atau yang disebut dengan para tekstual. Tadi ada buku yang dibagikan oleh Pak Wakil Rektor ya. Ada covernya, cover depan, cover dalam, ada bibliografinya, ada kata pengantarnya, ada daftar isi, kemudian ada daftar, ada epilog misalnya begitu ya. Ada bab 1, bab 2, bab sampai bab terakhir. Nah, bab 1, 2, 3 dan sampai terakhir itu merupakan isi utama buku. Cover depan, bibliografi, kata pengantar itu termasuk para tekstual. Nah, sumber utama hukum Islam dalam Muhammadiyah itu ada 2, Quran dan hadis atau sunnah makbulah. Kemudian sumber pendamping atau yang disebut dengan para tekstual yaitu ijma, tidak perlu dijelaskan, qiyas tidak perlu dijelaskan, maslahat mursalah, istihsan, istishab, syar'u man qoblana, saddu dari'ah, fatwa sahabat dan urf. Nah, itu pendamping. Jadi kalau tidak ada dalam Quran dan hadis, ada enggak dalam ijma? Ada tidak dalam qiyas? Ya, Abdul Wahab Wahab ketika menjelaskan surat An-Nisa ayat 69, punten bapak-bapak ya teh garugah teh. Garugah. Ngaropi, Pak. Oh, ngaropi. Ya, jadi saya tidak bisa ngopi, izin dulu ya. Sedikit lagi Bu ya. Maslahat mursalah itu, maslahat itu adalah kebajikan atau kebaikan, al-mursalah yang terlepas, artinya sesuatu yang baik tapi tidak disebutkan di dalam Quran, tidak juga disebutkan di dalam al-hadis. Misalnya adanya penjara. Pada zaman Nabi, kaum kafir itu dimasukkan ke dalam masjid, diikat, tahanan itu diikat di tiang masjid. Nah, sekarang kita punya penjara. Tadi pagi saya sudah sampai ke sini ini jam 7 ya Pak ya. Can aya sasaha, ngoriling ka dieu. Cari kuliner dulu. Ya, kemudian saya ke belakang. Kemudian ieu ka Banjur jubah saya ke Banjur, akhirnya saya nanya di mana aya nu jualan jubah. Oh, di ditu cenah di mana? Cihideung. Saya ke Cihideung dulu. Di Cihideung katanya nanti bukanya jam 9, atuh kaburu dibuka di dia. Akhirnya sekarang sudah kering Bu, tidak harus beli jubah gitu. Nah, di sana saya melihat atau cari-cari ada penjara tidak. Nah, jadi penjara itu sesuatu yang baik, tetapi tidak ada zaman Nabi. Mengumpulkan Al-Quran menjadi satu buku itu tidak diperintahkan oleh Nabi, tetapi itu baik. Usulan dari Umar dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq.
Kemudian pada zaman Ali dibuat satu buku usulan dari Ali bin Abi Thalib, dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Ya, membuat titik, ya, titik tasjid jabar JR, yaitu oleh Al-Muqlah atau oleh Abul Aswad Adwali. Jadi tasjid itu karya Abul Aswad Adwali. Titik 2 untuk ya, titik 2 di atas untuk ta, ya, patah dan seterusnya itu Al-Muqlah, yaitu Al-Muqlah. Nah, jadi itu tidak ada. Nah, itu adalah al-maslahatul mursalah, sesuatu yang baik tapi tidak disebutkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Sehingga Abu Bakar Siddiq ketika diusulkan disatukan Al-Quran itu, dia mengatakan ayu sama'in tudzalliluni, langit yang mana yang akan menaungiku, wa ayu ardin tuskinuni, bumi yang mana yang akan menempatkan aku jika aku melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul. Lalu Umar bin Khattab berargumentasi. Nah, itulah yang disebut dengan al-maslahatul mursalah. Nah, istihsan perlu panjang penjelasannya, istishab perlu panjang penjelasannya. Syar'u man qoblana, syariat sebelum kita mengamalkan puasa Daud, puasa haji, itu adalah syariat sebelum kita, sudah ada ya syariat sebelum kita. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan saddud dari'ah, untuk mencegah jalan kemafsadatan. Jadi itu bisa dijadikan dasar juga di dalam menetapkan hukum. Boleh tidak bapak-bapak ketua PDM, wakil ketua PDM menikah dengan orang Yahudi dan Nasrani, boleh tidak? Di Israel itu banyak tentara yang mati, istri-istrinya boleh dinikahi oleh bapak-bapak atau tidak? Janda-janda itu, ya, nggak berminat katanya ya. Jangan menjandakan istri tapi menyelamatkan janda orang lain. Istrinya dijandakan tapi menyelamatkan janda orang lain. Ya, di Tasikmas harian istri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, boleh menikahi wanita Yahudi dan Nasrani, sebagaimana dikatakan dalam Al-Maidah ayat 5, al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amukum hilul lahum wa ta'amuhum hilul lakum wal musonatu minal ladzina amanu wal musonatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Jadi kita dibolehkan menikahi wanita yang terjaga dari kaum mukminat dan terjaga dari kaum ahli kitab. Jadi boleh. Tapi pertanyaannya, apakah tidak timbul kemafsadatan? Bapak-bapak ketua majelis tarjih ya mengajak kepada jamaahnya untuk mengikuti sosialisasi tarjih, tapi sebelumnya mengantarkan istrinya ke gereja. Bagaimana itu? Iya. Bapak-bapak menganjurkan makan daging sapi dan ayam, tapi istrinya makan daging babi misalnya. Nah, itu tidak maslahat. Maka lisaddid dari'ah, untuk mencegah jalan kemafsadatan, itu menjadi dilarang. Menikah dengan tercatat itu menjadi wajib. Untuk apa? Lipat hidariah, untuk membuka jalan kemaslahatan. Tidak ada di dalam Al-Quran bahwa nikah itu harus dicatatkan. Tapi kalau tidak dicatat akan timbul mafsadat bagi anak-anak kita. Nah, oleh karena itu mencatatkan pernikahan menjadi wajib hukumnya, lisaddid dari'ah, untuk mencegah jalan kemafsadatan, lipat hidari'ah, untuk membuka jalan kemaslahatan. Nah, itu contohnya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, seperti Macica Muhtar itu nikah dengan siapa namanya? Dengan Menteri Penerangan itu, Menteri Menseknek ya, Murdiono itu nikah tidak dicatat.
Ketika Murdiono meninggal dunia, anaknya itu tidak bisa menuntut hak waris karena pernikahannya tidak dicatat. Nah, jadi timbul mafsadat, maka lisad didariah untuk mencegah jalan ke mafsadatan, mencatatkan pernikahan itu hukumnya menjadi wajib. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir sekali ya. Seharusnya banyak ya tadi pendekatan, judulnya saja Bayani Burhani Irfani. Kemudian yang kedua asumsi metode, yaitu integralistik ya, kemudian kebertujuan ya, dan seterusnya. Kemudian yang ujung nomor 4 itu mengenai satu kaidah la yunkaru. Nah, ini perlu dicatat. Tidak diinkari tagoyurul ahkam, adanya perubahan hukum, bitagoyuril amkinah wal azmin wal ahwal. Karena ada perubahan tempat, perubahan keadaan, dan perubahan waktu. Waktu itu mempengaruhi hukum, tempat itu mempengaruhi hukum. Misalnya begini, definisi puasa apa? Imsak ya, menahan diri dari makan, minum, dan bersenggama dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Coba Bapak pergi ke kutub utara atau kutub selatan, berangna genep bulan, petingna genep bulan, bisa nggak puasa 6 bulan? Maka hukum di daerah kutub akan berubah. Ya, disesuaikan dengan daerah-daerah sekitar, apakah Rusia, Ukraina, atau mana begitu ya. Nah, kemudian saya membaca buku Pak, judulnya itu Keputusan Alim Ulama. Nah, di buku tersebut bagaimana hukum perempuan berjamaah di masjid. Bagaimana hukumnya? Kalau wanita cantik haram, kalau wanita tidak cantik boleh gitu ya. Oh, perempuan cantik semua ya Bu ya. Kenapa yang cantik itu tidak boleh katanya? Karena akan mengganggu jamaah ketua PCM, ketua PRM gitu ya. Iya, tapi kalau yang biasa-biasa tidak akan terganggu begitu. Nah, artinya hukum berubah karena keadaan. Hukum berubah karena keadaan. Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya mengenai metodologinya belum saya uraikan, tapi karena waktu tidak memungkinkan. Terima kasih. Nasrul minal wafatun qori babasyiril mu'minin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Jul. Ini ya Bu.